nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita telah membahas tentang cara sholat yang benar, begitu ya. Baik, selanjutnya hari ini kita akan menyampaikan apa yang belum kita sampaikan dalam majelis ini sebelumnya. Kita akan membahas tentang amalan apa saja yang disunahkan kita kerjakan di hari Jumat. Kita mulai ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari Jumat itu adalah hari lebarannya orang Islam. Makanya karena Jumat itu adalah lebarannya orang Islam, kita tidak dibolehkan berpuasa Jumat sendiri, kecuali puasa Daud atau puasa qadha. Kan ada beberapa jadwal haram puasa. Beberapa jadwal haram puasa. Satu, haram puasa saat Idul Fitri. Oke? Kedua, haram berpuasa tentang saat Idul Adha. Oke? Yang ketiga, haram berpuasa hari Syak. Apa namanya? Hari Syak, sehari menjelang Ramadan. Besok Ramadan, sekarang sudah haram berpuasa. Yang keempat, haram berpuasa sepanjang tahun. Puasa terus, tidak boleh. Nah, maka puasa itu maksimal cuman boleh puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa terus, tidak boleh juga. Kemudian yang kelima, haram berpuasa Jumat sendiri dan Sabtu sendiri. Jadi kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis atau Sabtu. Puasa Sabtu, puasa juga Jumat atau Minggu. Kecuali untuk puasa Daud. Nah, apa yang pengen saya sampaikan kali ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Jumat adalah hari lebarannya orang Islam, lebaran mingguannya orang Islam. Makanya dalam hadis sahih dijelaskan, sholat Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin. Orang-orang yang tak mampu haji adalah hajinya orang-orang yang tidak mampu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mensyiarkan hari Jumat? Karena di hari Jumat itu amal akan dilipat gandakan, doa akan diijabah. Hari Jumat dimulai dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Jadi malam Jumat itu udah Jumat. Kenapa orang banyak baca Al-Kahfi malam Jumat, baca Yasin malam Jumat? Bukan untuk ngusir hantu, karena malam Jumat itu sudah Jumat. Nah, apa saja amal yang sangat dianjurkan di hari Jumat? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, di hari Jumat kita dianjurkan untuk mandi keramas. Nah, jadi kalau ibu keramas sekali seminggu, Jumat aja mah. Mandi keramas sebelum subuh, ya, cuci ubun-ubunnya dari atas sampai bawah, badan bagian kanan sampai bawah, badan bagian kiri sampai bawah. Laki-laki biasanya dia suka mandi Jumat itu sebelum sholat Jumat. Wanita dianjurkan sebelum subuh. Bersih-bersih hari Jumat, insya Allah dapat pahala sunnah.
Ibu keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu sama dengan ibu haus, ibu minum air putih biasa tak dapat pahala, ibu haus, ibu minum air zam-zam dapat pahala sunnah. Ibu lapar, ibu makan nasi mubah tak dapat pahala, ibu lapar, ibu makan kurma dapat pahala sunnah. Ibu gatal-gatal, ibu pakai kanestan tak dapat pahala. Ibu gatal-gatal, ibu pakai minyak zaitun dapat pahala sunnah. Ya, ibu ada apa-apa sakit minum obat biasa aja mubah, sakit minum habbatus sauda dapat pahala sunnah. Jadi sama dengan ibu keramas di hari biasa tak dapat pahala, ibu keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Jadi keramaslah di hari Jumat. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan kita di hari Jumat itu potong bulu-bulu. Bulu apa? Pokoknya bulu lah. Cukur-cukur, potong-potong, bersih-bersih di hari Jumat. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, di hari Jumat kita dianjurkan untuk memotong kuku. Jangan panjang kuku. Ya, dianjurkan memotong kuku. Nah, untuk memotong kuku di hari Jumat, misalnya udah terasa panjang kuku di hari Rabu, maka ibu potonglah kuku kalau bisa di hari Jumat, karena di hari Jumat bersih-bersih termasuk kuku, siwak, itu dapat pahala yang besar. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, tapi potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Potong kuku itu kayak gimana? Ada dua cara yang dianjurkan. Yang pertama, dari kelingking kanan sampai jempol, jempol lagi sampai ke kelingking kiri. Atau cara yang kedua, telunjuk tangan kanan sampai ke kelingking, telunjuk kiri sampai ke kelingking, baru ditutup dengan kedua jempol, kanan dan kiri. Cepat kali? Enggak kan? Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, potonglah kuku di hari Jumat, yaitu dapat pahala sunnah. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang keempat, sangat disunahkan kita untuk bersih-bersih di hari Jumat. Makanya di wilayah Timur Tengah seperti Mesir, Jordan, itu mereka libur tuh di hari Jumat dan Sabtu, karena di daerah sana masih banyak non Muslim. Sabtu untuk menghargai lebarannya non Muslim. Dulu di Indonesia di beberapa pesantren itu dia melakukan, saya termasuk generasinya, itu kami libur tuh hari Jumat. Tapi saya cuma dapat libur di hari Jumat itu sampai kelas 2 MTS. Kelas 3 MTS saya udah kena di hari Minggu karena disetarakan dengan Kementerian Pendidikan, seperti itu. Dulu anak pesantren itu dia liburnya di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu kami bersih-bersih, di hari Jumat itu kami gotong royong, di hari Jumat itu kami ngepel, di hari Jumat itu kami bersihkan bak mandi. Sunnah, Bu. Makanya bayangkan seandainya Indonesia ini liburnya hari Jumat, bapak-bapak gotong royong hari Jumat, bersih-bersihkan parit hari Jumat. Nah, itu pahalanya lebih besar dibanding dilakukan di hari Minggu. Tapi karena by system kita tidak diliburkan di hari Jumat, gotong royongnya aja hari Minggu, nggak apa-apa. Yang penting rumah kita banyak-banyak bersihkan di hari Jumat. Paham ya? Gitu. Jadi kalau nyuci sekali seminggu, gitu ya. Keramas, potong kuku, cukur-cukur, bersih-bersih. Baru 4 ya. Yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa amalan yang sangat disunahkan untuk di hari Jumat, yaitu perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Boleh nggak perempuan ziarah kubur? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada dalil yang menyebutkan
kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fadruha. Dulu kata Rasulullah, aku melarang wanita ziarah kubur. Sekarang aku bolehkan. Memang secara secara fakta maksudnya, Rasulullah itu pernah melarang wanita ziarah kubur. Lalu pada akhirnya Rasulullah bolehkan. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang dari ziarah. Bertanyalah sahabat kepadanya, "Ya Aisyah, engkau dari mana?" "Aku habis ziarah." "Lah bukankah Rasul melarang kalian ziarah?" Apa kata Rasul? Apa kata Sayyidatina Aisyah? "Ya, dulu Rasul melarang kami ziarah, tapi sekarang Rasul bolehkan kami ziarah." Jadi ziarah itu dilarang dulu aja, sekarang dibolehkan. Asal ibu penuhi yang tidak mencolok. Janganlah warna-warni jingga merah ungu pakai sasak setinggi atau saji, jangan. Jadi biasa-biasa aja pakaiannya. Lalu pergi ziarah, karena ini mau ke kuburan bukan ke mall. Oke? Lalu ibu ziarah, lalu kemudian ibu ucapkan assalamu alayka atau assalamu alaikum ya ahlal kubur. Jangan tunggu dia jawab, ibu langsung masuk ayah. Ya gitu maksudnya. Janganlah tunggu dia jawab, ibu masuk aja. Masuk. Lalu apa yang ibu lakukan? Ibu bersihkan kuburan. Rumput-rumput, ilalang-ilalang ibu bersihkan. Lalu kemudian setelah ibu bersihkan, tadi ngapa pertama kali? Ambil wudu. Pakai pakaian yang tidak mencolok. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian ibu apa? Bersihkan kuburannya. Rumput-rumput, ilalang-ilalang itu ibu bersihkan. Lalu ambil air, ibu siram. Dan kemudian doa. Apa doa ziarah? Kalau ibu hafal, bagus lakukan doa ini. Kalau ibu sholat jenazah di takbir ketiga, bacanya apa? Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itu boleh. Allahumma khususon ila abi atau ila umi. Doa ziarah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Yang kedua baca takbir keempat saat sholat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walhum. Atau tambah lagi yang ketiga, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Payah betul saja. Yang zikir-zikir lain aja lah. Baca Al-Ikhlas ke, Al-Falaq ke, An-Nas ke, banyak sholawat, banyak zikir. Lalu tengadahkan tangan, doakan ahlul kubur itu. Doakan, jangan ngobrol sama dia. Doakan, jangan curhat pula. Ma, cepat kali mama pergi ma. Amme hama di mata letak ma. Janganlah ngomong gitu ya. Ma, cepat kali mama pergi ma. Di mana lemas tu mama simpan ma. Atau ibu curhat. Ma, iya. Suami aku jahit ma. Beko ni kecilnya kalau mau cari di tengah malam beko. Jangan ya. Jadi jangan ngobrol-ngobrol kayak gitu. Karena ziaratul kubur, ziarah kubur hanya untuk ahli kubur saja. Nah itu disunnahkan di hari Jumat. Pahala besar insya Allah. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan panjang. Maka kalau ibu mau baca Al-Kahfi 1 kali duduk atau bahasa kitanya sepukul, silakan. Kalau ibu nggak mau, ibu pecah di 3 waktu.
habis Isya di hari Kamis, habis Jumat di hari Jumat, dan habis Asar di waktu Jumat. Pecah. Habis Isya di hari Kamis, habis Jumat di hari Jumat, dan habis Asar di hari Jumat. Kalau nggak bisa juga dipecah jadi 5 kali sholat. Kalau nggak bisa juga, ada baiknya ibu baca Al-Kahfi di hari Jumat, dimulai Kamis Maghrib, dimulai dari Kamis Maghrib, Kamis Isya, Jumat Subuh, Jumat Zuhur, Jumat Asar. Sholat di 3-5 sholat itu ibu boleh angsur baca di dalam sholat. Nah, ibu sholat, cari Quran yang bisa dibaca radius 1 meter, letakkan di Quran depan kita. Setelah selesai Al-Fatihah, baca Al-Kahfi. Apa manfaat baca Al-Kahfi? Yaitu disinari kita dari Jumat satu ke Jumat lain. Al-Kahfi panjang Ustazah. Ya udah, kalau ibu nggak mau panjang-panjang baca Al-Kahfi, minimal ibu hafal 10 ayat pertama. Hafal 10 ayat pertama. Apa manfaat menghafal di 10 ayat pertama? Maka kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Nanti di hari akhirat, sebelum datangnya kiamat, akan ada Dajjal yang menggoda kita untuk murtad, yang menggoda kita dengan untuk murtad karena kita kelaparan dan kehausan. Maka membaca Al-Kahfi 10 ayat pertama, menghafalnya fil yaumil Jum'ah, di hari Jumat, melindungi kita dari fitnah Ad-Dajjal, dari fitnah Dajjal. Baca Al-Kahfi itu di hari Jumat. Nomor berapa lagi? Nomor 7. Kalau mau tambah lagi, bacalah surat Al-Mulk setiap sebelum tidur di malam Jumat. Apa fadilah dari membaca Al-Mulk ketika berada di malam Jumat? Menghindarkan kita dari siksa kubur. Siksa kubur itu kan pedih, ya, siksa kubur. Terlindung kita dari siksa kubur. Dia yang paling sakit dalam dunia ini kan 2, sakitnya sakaratul maut dan pedihnya siksa kubur. Itu kan jelas dalilnya. Maka selain ibu membaca Al-Kahfi di hari Jumat, baca Al-Mulk di hari Jumat, jangan lupa pula ibu untuk membaca doa terlindung dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Oke? Nomor 1 apa tadi? Keramas. 2, kuku. 3, bersih-bersih. 4, bulu-bulu. Iya kan? Yang kelima, mandi udah. Keramas, potong kuku, potong bulu-bulu, bersih-bersih, ziarah kubur, Al-Kahfi, Al-Mulk. Oke? Dan yang ke-8, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sangat dianjurkan kita di hari Jumat memperbanyak sedekah. Makanya ada namanya Jumat berkah. Sedekah di hari biasa banyak pahala, sedekah di hari Jumat lebih lagi banyak pahalanya. Makanya ada namanya Jumat berkah. Makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu semuanya, ibu kalau punya uang sedekah subuh, itu kan ibu kumpulkan di rumah. 2000, ibu kumpulkan di rumah dalam bentuk celengan, gitu kan? Lalu kemudian usahakan menyerahkannya di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu pahala kalau sedekah itu berlipat ganda.
Makanya kita ada namanya Jumat Berkah. Atau ibu kumpulkan 2000. Nanti di hari Jumat ibu masak nasi, lalu ibu bagilah sedekah Jumat namanya. Makanya saya sering cerita, di beberapa wilayah Timur Tengah itu orang semacam kalau ibu pergi ke Mekah, semacam kalau ibu pergi ke Al-Aqsa, itu di hari Jumat subuh, Jumat pagi, itu ibu-ibu yang rumahnya dekat-dekat dengan masjid atau musola itu membawa teh. Dibuatnya teh, diseduhnya pakai air panas. Berapalah cuman harga teh. Masuk dia ke masjid, dia lihat orang iktikaf, teh itu dia bagi-bagi. Itu gaya mereka sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus dengan uang. Rumahnya dekat dari masjid, dia bawa teh gitu ya. Lalu habis orang sholat subuh dia suruh minum. Halal. Karena dia pengen sedekah Jumat. Nah ibu, kalau hari Jumat rumahnya dekat-dekat, ada ustadz di masjid, ada orang yang sedang ceramah, ada orang yang sedang iktikaf, kasihlah teh, kopi, bisa kan? Yang penting adalah bukan berapa banyak jumlahnya, tapi seberapa banyak keikhlasan kita. Dulu saya waktu kuliah belum ada banyak kemampuan, uang masih dari orang tua, mau fokus dengan biaya kuliah juga, pengen sedekah subuh. Dulu saya aktivis, saya berpikir, saya sama teman saya, gimana kita mau sedekah subuh ya? Ibaratnya kita masih harus biaya kuliah, masih harus masih sebagian masih uang orang tua. Gimana ceritanya nih biar kita dapat pahala? Orang sedekah Jumat, kita pengen sedekah juga. Gini aja yuk, kata saya. Apa kerja kami? Kami beli pena 2 lusin. Selusinnya berapa? 12. Berarti kalau 2 lusin 24. Itu kami masuk setiap Jumat itu kami ikut seminar. Pergi seminar setiap Jumat. Ngerti tidak ngerti ikut seminar tuh. Seminar tentang matematika kami pergi juga. Kenapa kami pergi bu? Kami cuma sedekah tinta. Jadi kalau ada orang lagi ikut seminar ngangak dia tak bawa pena, kami pinjamkan. Nanti kami ambil lagi bawa pulang. Untuk sedekah lagi di Jumat berikutnya. Seperti itu. Nah, ya, namanya zaman-zaman anak kuliah. Sedekahnya juga bisa pakai tinta. Nah, jadi seperti itulah. Jadi sedekah Jumat itu yang penting kita mau berbagi, walaupun tidak dengan uang yang sangat besar. Jadi cobalah ibu di hari Jumat itu sedekah. Apakah bentuknya sedekah subuhnya dirapel di hari Jumat juga dibolehkan. Oke? Nomor berapa lagi? 9. Di hari Jumat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Nah, muncul pertanyaan, Ustazah, sholawat itu harus dihitung enggak sih? Sebenarnya sholawat tidak perlu dihitung. Cuman untuk kita yang belum terlalu terbiasa bersolawat kepada baginda Nabi, maka kita perlu menghitungnya. Kenapa? Karena tabiat iman itu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka kita perlu sekali untuk menghitung bilangan zikir dan sholawat kita. Untuk apa? Untuk memastikan iman kita tetap dalam mode on. Contoh, minggu ini kita sholawatnya 100, minggu depan naikkan 200, minggu depan naikkan 300. Tapi kalau sholawat kita nggak kita hitung, maka nanti hari ini 1000, 3 bulan berhenti. Hari ini 1000, 3 bulan nggak sholawat lagi. Maka kenapa zikir itu kalau bisa dihitung? Makanya kenapa ada cincin tasbih, kenapa ada namanya tasbih digital, kenapa ada yang namanya tasbih bulat-bulat itu? Apa tujuannya? Memastikan hitungan zikir kita dan sholawat kita tetap pada mode
bertambah, minimal dia bertahan. Nah makanya memang sholawat ini walaupun cuma kata-kata, sholawat itu kan cuma kata-kata, cuma ngomong doang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini cuma kata-kata aja. Tapi kata-kata sholawat itu penuh makna. Pertama, kita berpahala ketika kita bersholawat. Yang kedua, cuma ngomong sholawat doang. Itu sekali kita bersolawat kepada baginda Nabi, malaikat Jibril akan bersolawat berkali-kali kepada kita. Jadi pertama kita dapat pahala. Kedua, sekali kita bersolawat, maka malaikat Jibril akan bersolawat kepada kita berkali-kali. Dan yang ketiga, dengan solawat kita mendapatkan syafaat. Cuman kata-kata doang sih, cuma ngeluarin kata-kata aja, kita dapat syafaat di hari akhirat nanti. Ya, saat kita kesusahan mencari orang-orang yang kita zalimi, kesusahan mencari bendera Nabi, kesusahan mengakui diri kita sebagai umat Nabi, maka Nabi memberikan syafaat kepada kita, pertolongan saat kita kesusahan di yaumil akhir. Dan yang keempat, sholawat bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburan mak saya, dengan sholawat ini ringanlah siksa kubur orang tua saya, dengan sholawat ini berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya, dan seterusnya. Walaupun cuma kata-kata saja, sholawat cuma pakai lidah saja, tak pakai modal, tapi manfaatnya luar biasa. Dapat pahala, dapat syafaat, kemudian bisa berwasilah, ya kan? Dan kemudian kita dengan kita bersolawat dimudahkan, malaikat Jibril bersolawat kepada kita, walaupun cuma kata-kata saja. Makanya kita ini kalau nggak bisa beramal dengan rezeki, uang, maka beramallah dengan ibadah. Ya, ibadah juga cukup-cukupan, tuntunlah ilmu banyak-banyak, dan beramallah dengan ilmu kita. Sholawat cuman kata-kata aja, manfaatnya luar biasa. Ya, makanya sediakan waktu untuk kita bersolawat, entah 15 menit, 20 menit, 1 hari di tengah kesibukan kita. Dan terakhir, amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah berdoa. Catat doanya, apa-apa yang ingin ibu doakan habis sholat zuhur, habis sholat asar di hari Jumat. Karena Jumat adalah hari yang sangat mulia, di mana dilipat gandakan pahala, dijawab semua doa. Kesimpulannya adalah, kan banyak kali nih ustazah amalan Jumat, dari bangun pagi cukur bulu-bulu, ya kan, keramas-keramas, potong kuku, belum lagi baca Al-Kahfi, belum lagi baca Al-Muluk, belum lagi ziarah. Yang mana satu mau dikerjakan ya ustazah? Caranya adalah pelan-pelan aja. Minggu ini baca Al-Muluk, minggu depan baca Al-Kahfi, minggu depan lagi coba pergi ziarah, minggu depan lagi baca Al-Muluk lagi. Katakanlah bersih-bersihnya setiap Jumat. Jangan semuanya diporsir, Sabtunya pingsan. Kenapa pingsan? Amalan Jumat ada 10 bestoy. Ya, jangan kayak gitu, dah jadi nanti dia. Nah, jadi pelan-pelan. Ya, belum lagi sholawat, ya kan, belum lagi bersih-bersih, repot nanti. Kalau kita cuman sekedar enak ibadah, oke, tapi takutnya pusing kita. Besok minggu depannya nggak mau lagi, ya kan? Jadi diatur ritmenya. Karena iman itu perlu dipupuk, dirawat dan dijaga. Dipupuk, dirawat dan dijaga dengan konsisten. Mulai dari hal yang sedikit, jangan tambah sampai kita istiqomah. Semoga hal ini bisa kita amalkan. Ndak 1, ndak 2, ndak 3. Yang penting ada yang nyangkut bisa kita amalkan. Setidaknya kita satu langkah lebih baik dibandingkan diri kita di masa lalu. Insya Allah. Demikian dari saya. Ada yang mau tanyakan? Iya kak, silakan kak. Kami punya kebiasaan kalau misalnya ziarah kubur sama ke orang tua, keliling anak-anak kan, suami, terus baca Yasin. Itu dibenarkan kan? Saja kami itu punya kebiasaan
baca Yasin. Kalau lagi ziarah, kami keliling, lalu kemudian kami baca Yasin, beranak bercucu, dibenarkan nggak Ustazah? Tidak sampai dalam tahap diharamkan. Benar, tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui. Baca Yasin di kuburan atau di rumah sama pahalanya, sama fadilahnya. Jadi menurut saya, daripada ange-ange baca Yasin di kuburan panas, lebih baik ibu bersihkan, ambil air, siram, baca doa-doa pendek, doakan. Atau bawa aja buku doa-doa, cari doa kalau ziarah kubur. Ya, dia ziarah kubur itu prinsipnya lebih baik sebentar tapi sering, daripada sesekali tapi lama. Jadi tidak salah kan, bisa aja. Cuman daripada nanti lelah, panas, kepala berdengkang, nanti datangnya cuma sesekali, di rumah atau di kuburan sama aja. Tapi apakah diharamkan? Tidak, boleh, karena kuburan bukan tempat haram. Oke? Nah, cuma penuhi aja adabnya. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Pada masa Rasulullah dan pada beberapa masa di kuburan itu orang buka sendal. Tapi karena kuburan di tempat kita berduri-duri, tak usah pula buka sendal. Itu cuma adab saja. Ya. Kan itu kuburan itu dempet-dempet tuh. Ya. Terus kita duduk di tempat kuburan yang lain itu gimana? Kuburannya kan dempet-dempet tuh. Terus kita duduk di kuburan sebelahnya. Di bagian di bagian tangan boleh, di bagian kepala makruh. Jadi jangan duduk di bagian kepala orang, duduk di bagian samping orang. Ya. Jadi dibagi dua, di sini dan di sini. Jangan ada di kepala orang gitu ya. Oke. Itu ya ibu-ibu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga berkah selalu. Wallahu a'lam bishawab. Al-hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'alus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahril rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fakhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah.